Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah Minggu hari ini pada Minggu tanggal 17 September 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu ambil sikap berdoa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah Minggu hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai ayat 11. Kejadian 33 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan baca bagi kita semua demikian. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian daripada anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun bersujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pernah dengar lagu mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Dari lagu melayani dengan sungguh. Lalu kata-kata melayaninya bisa diganti dengan mengampuni. Ya, salah satunya adalah mengampuni dengan sungguh. Adik-adik, pernah nggak kalian bersalah? Pernah nggak melakukan pelanggaran? Pernah nggak melakukan kesalahan terhadap saudaramu, abang dan kakakmu, mama atau papa, atau siapapun anggota keluargamu? Pernah? Pasti pernah. Nah, ada ungkapan yang bilang, berani karena benar, takut karena salah. Berani karena benar, takut karena salah. Benar, kalau kita benar, pasti berani kita menyatakan kebenaran itu kan? Mana ada takut-takut karena kita benar. Sebaliknya, kalau kita salah, pasti takut karena kesalahan yang kita lakukan. Baru takut-takut. Tadi nyuci piring disuruh mama, rupanya gelasnya 5, yang pecah 3. Lalu takut-takut nih sama mama. "Kenapa kau takut?" katanya. "Iya, tadi gelasnya pecah 3, Ma." Karena salah. Siapa di sini pernah salah? Ketika Anda salah, ketika adik-adik sekolah minggu salah, anak-anak sekolah minggu salah, takut nggak? Takut nggak? Takutlah, masa nggak? Nah, kalau salah itu yang paling diperlukan adalah permintaan maaf. Meminta pengampunan. Meminta supaya kita diampuni atas kesalahan dan pelanggaran kita. Bukan malah bersembunyi dalam kesalahan. Maka anak-anak sekolah minggu jangan pernah bersembunyi dalam kesalahan. Kalau sudah salah, akui kesalahannya. Aku tadi salah. Sekarang aku mengaku aku salah, aku minta maaf supaya aku diampuni.
Jadi tidak boleh bertahan dalam kesalahan. Sudah salah, masih bertahan dalam kesalahan. Kenapa rupanya? Kau pun kemarin salahnya. Aku sekarang salah, emang harus bagaimana? Nggak boleh. Kalau sudah salah, yang penting adalah, yang perlu adalah mengakui kesalahan itu. Nah, siapa di sini anak-anak yang suka yang pernah bertengkar di rumah? Bertengkar dengan abang, adik, bertengkar dengan adik, abang, kakak, dan sebagainya. Ada saja pertengkarannya, kan? Ada bertengkar karena makanan lah, ada bertengkar karena baju, pakaian lah, ada bertengkar karena mainan lah, ada bertengkar karena sepatu lah, karena buku lah, karena handphone lah, karena tontonan lah, karena makanan atau apapun itu banyak. Kadang-kadang di rumah seperti itu ya. Nah, padahal minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang persaudaraan yang rukun. Anak yang rukun, anak yang bersaudara hidup rukun akan hidup enak dan damai. Karena apa? Hidup sedang saling akur, saling peduli, saling damai, rukun, tidak macam-macam, tidak neko-neko. Itu adalah anak yang rukun. Maka jangan mau bertengkar dengan saudara-saudara kita. Lebih enak itu hidup damai, hidup rukun, hidup sama-sama senang, gembira, bahagia. Hubungan adik kakak juga seperti itu. Hubungan anak-anak sekolah minggu yang punya saudara kandung, abang dan kakakmu itu katanya hidup orang yang bersaudara itu bagaikan hidup seperti air yang mengalir. Air yang mengalir itu tidak akan pernah bisa ditebas atau tidak akan pernah bisa dipotong, tidak akan pernah bisa disayat. Jadi akan tetap menyatu. Jadi anak-anak kita yang bersaudara dengan saudara kita atau abang dan kakak kita, adik kita, hubungan kita dengan mereka itu seperti sebuah air yang tidak terpisahkan. Akan selalu menyatu, tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun. Karena masalah, karena pertengkaran sekalipun tidak akan bisa dipisahkan. Nanti sebentar bertengkar akan balik kembali berdamai. Ya, akan kembali lagi untuk bersama-sama bermain. Gitu kan anak-anak kan? Bentar ada pertengkarannya, bentar lagi sudah kembali lagi. Sudah pulih lagi, sudah main bareng-bareng lagi. Beda ya dengan orang-orang dewasa, entah kenapa kalau bertengkar itu pertengkarannya lama-lama. Setahun, 2 tahun, anak-anak sekolah minggu nggak boleh begitu ya. Kalau salah, mana tahu pernah terlanjur bersalah, harus minta maaf segera dan harus mengampuni segera. Melepaskan pengampunan. Karena, kenapa begitu? Ya, harus begitu. Tuhan Yesus pun tidak pernah menyimpan-nyimpan dendam atas kita. Kalau Tuhan Yesus menyimpan dendam atas kita, kita nggak akan selamat. Kita nggak bisa hidup lagi hari ini. Tapi dia selalu melepaskan pengampunan. Ya, aku mengampuni engkau. Sekalipun kau salah, aku mengampuni engkau. Tapi bertobat, berubah ya. Jangan tetap dalam keberdosaan dan kesalahan. Ya, jadi nggak bisa ya. Karena bersaudara itu bisa saja memang sebentar bertengkar, berdamai, sudah maaf-maafan, bentar lagi ketawa-ketawaan, sudah main-main lagi sama-sama. Begitulah bersaudara. Begitu dengan saudara-saudara seiman juga kan, dengan teman-teman segereja, tetangga, sekolah, atau teman-teman yang lain juga yang berbeda dengan kita, haruslah hidup damai, haruslah hidup bersama, haruslah hidup saling tidak bertengkar tetapi hidup berdamai. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini adik-adik sekolah minggu. Tentang sepasang saudara kembar yang akhirnya saling memaafkan karena mereka pernah saling bertengkar dalam hidup mereka. Mereka pernah tidak berdamai. Mereka saling kejar-kejaran, bahkan saudaranya sampai jauh-jauhan karena rasa takut akan kesalahan yang mereka lakukan. Siapakah saudara kembar itu? Siapa saudara kembar itu? Boleh Amang dengarkan dulu dari kalian. Siapa saudara kembar itu? Namanya adalah Esau dan Yakub. Mereka saudara kembar tapi mereka pernah bertengkar karena sesuatu masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tahukah masalahnya apa? Yakub itu mencuri hak kesulungan dari Esau. Yang namanya mencuri pasti tidak bagus kan? Itu adalah tindakan perbuatan yang negatif, tidak bagus. Dia pernah mencuri. Ya, Yakub dan ibunya berbohong pada Ishak. Karena Ishak bapaknya Yakub dan Esau itu sudah dalam keadaan rabun matanya, mereka meminta berkat supaya mereka diberkati oleh Ishak itu. Dengan mata yang rabun, lalu Yakub berbohong karena perbedaan mereka. Kalau Yakub itu tubuhnya kulitnya mulus, tetapi sementara Esau itu tubuhnya kulitnya itu berbulu. Maka untuk mengakali dan melakukan kebohongan, Yakub itu mengambil bulu domba, disematkannya dalam tubuhnya sehingga seperti kasar, dan
Ishak yang mulai rabun itu menganggap itu adalah Esau. Itu kebohongannya. Maka ketika Esau tahu itu, bahwa Yakub itu sudah berbohong dengan ibunya, maka Esau sangat marah sehingga atas kemarahannya itu, Yakub pergi lari jauh ke tempat pamannya dan dia jauh di sana dan dia pergi. Mengetahui kesalahan yang dilakukan itu. Pastilah abangnya Esau itu marah kan? Siapa juga kalau kalian dibohongi pasti marah ya. Maka jangan pernah berbohong. Kalau adik-adik sekolah minggu marah dibohongin, maka jangan pernah menjadi anak-anak yang suka berbohong. Kalau engkau marah dibohongin, maka jangan menjadi anak-anak yang pembohong. Ya, jangan suka berbohong. Tuhan gak suka juga anak-anak yang berbohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Jadi gak boleh bohong. Ya, kalau kita tidak suka dibohongi, jangan membohongi orang lain. Makanya tadi dia lari. Yakub itu lari karena dia bersalah. Makanya Mang bilang tadi, takut karena salah. Salah mencuri hak yang bukan haknya, yang bukan miliknya, yang bukan bagiannya. Maka jangan pernah mengambil bagian yang bukan bagianmu, yang bukan milikmu. Kalau mainan itu bukan mainanmu, jangan ambil, jangan bawa ke rumah. Kalau hanya dibilang meminjam dan memakai, pinjam dan pakailah. Jangan mengambil yang bukan bagian hakmu, itu namanya mencuri. Ya, jadi perilaku mencuri itu adalah perilaku yang berlawanan dengan titah yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Maka Yakub itu lari pergi ke rumah pamannya yang bernama Laban. Setelah lama di situ, dia menikah dengan putrinya Laban. Dia punya anak. Sekarang setelah sampai begitu lama, dia sudah punya anak 12 tambah 1 perempuan menjadi 13. Dan setelah begitu lama di situ, Yakub itu sekarang mau pulang. Mau pulang ke rumah orang tuanya Ishak dan ibunya itu. Lalu mau meminta maaf kepada kakaknya, abangnya yang bernama Esau itu. Dia mau minta maaf atas kesalahan yang dia lakukan itu selama ini. Tapi Yakub itu takut. Makanya Mang bilang tadi takut karena salah. Dia takut-takut minta maaf sama kakaknya, sama abangnya nih. Ya, dia bilang, betul nggak ya Esau mau memaafkanku ya? Betul nggak dia mau mengampuniku ya? Betul nggak dia mau melepaskan pengampunan samaku ya? Jadi Yakub itu takut-takut tuh, ya. Benar nggak Esau mau memaafkan aku ya? Karena dia melihat ternyata ketika mereka dalam perjalanan mau maaf-maafan, dia melihat kalau Esau itu diiringi oleh 400 orang bersama dia. Jadi Yakub itu takut, yuh, kok banyak kali orang ini gitu. Jangan-jangan yang 400 itu mau menyerang dia, mau menyerbu dia, belum sebenarnya dari hati Esau ini, apakah belum mau memaafkan sehingga dia bawa banyak orang sebanyak itu? Apakah ini mau menghantam dan memusuhi aku dan mematikan aku, memusnahkan aku? Begitu pikiran Yakub. Tetapi Yakub berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah aku, tolonglah aku. Berkatilah aku, kalau aku sudah memberikan diriku untuk meminta maaf sama abangku, janganlah lagi ada yang jahat. Aku sudah tulus mau memaafkan dia. Aku betul-betul bersalah, aku betul-betul berdosa, aku betul-betul mengaku Tuhan aku salah, aku mau minta maaf sama dia. Ini yang perlu ya adik-adik. Ketika kita dalam ketakutan, yang perlu kita lakukan itu adalah berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tuhan tolonglah supaya aku tidak takut untuk mengakui kesalahan dan pelanggaranku. Dan apa terjadi? Akhirnya Yakub berjumpa dengan Esau, abangnya itu. Yakub masih takut-takut. Ya, bayanginlah jumpa dengan orang yang kepadanya kita pernah salah. Melakukan pelanggaran. Takut nggak? Takutlah, masa enggak? Gitu kan. Takut. Akhirnya Yakub berjalan di depan sekali. Ya, hanya hatinya dipenuhi rasa takut dan gemetar. Anak-anaknya juga ikut beserta dia, istrinya juga. Apa yang terjadi dengan dia berjumpa dengan abangnya dan rombongan. Setelah hampir dekat dengan kakaknya itu, Yakub sujud ke tanah. Ke tanah ya, sampai 7 kali minta maaf. Minta maaf laku sampai 7 kali dia sujud ke tanah ya adik-adik, ke tanah. Tanda penghormatannya kepada Esau dan tanda minta maafnya dia bilang begini, dia takut mendekati abangnya karena sudah dekat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adik-adik, ternyata Esau datang berlari mendekati adiknya itu, lalu Esau mendekap Yakub, memeluknya erat, menciumnya,
Dan kemudian mereka saling menangis. Dek, gitu kan, maafkanlah bang ya, maafkanlah adik ya bang, gitu. Mereka menangis-nangis. Terharu nggak sih adik-adik melihat itu? Kalau ada abang dan adik berpelukan karena bersalah, lalu minta maaf, peluk-pelukan, maaf abang ya dek. Lalu datang adiknya, maaf adik ya bang, jangan ingat-ingat kesalahanku ya. Mohon maaf lah aku ya, udah salah, udah jahat aku sama abang kemarin ya. Tolonglah aku maafkan ya. Lalu apa katanya? Ya, aku memaafkanmu dek, katanya. Aku memberikan maaf samamu, aku sayang samamu. Padahal tadi Yakub itu takut-takut. Rupanya abangnya bilang, ya, aku memaafkanmu. Senang nggak tuh? Terharu, dia menangis karena kebaikan abangnya itu. Lalu mereka saling peluk-pelukan. Pernah nggak gitu minta maaf sama abang atau adik ketika salah? Atau pernah nggak begitu peluk-pelukan sama papa dan mama karena salah? Tadi mungkin kasar, omongannya tidak bagus, lalu peluk mama dan papa, maaf, maaf ya maaf, pa. Tadi udah sakit hati mama sama papaku buat ya dengan omonganku. Ya pernah nggak? Jadi jangan buat sakit hati mama dan papanya. Udah capek loh cari apa yang perlu. Cari uang, cari untuk makan kita, untuk sekolah kita, masa depan kita. Dibuat sakit hati lagi. Kalau adik-adik pernah terlanjur seperti itu, maka minta maaflah kepada papa dan mama, abang dan kakak. Bilang, aku sudah salah dan berdosa. Maka Yakub itu mendekap Esau, memeluknya erat-erat. Kedua saudara kembar itu saling menangis. Yakub bilang, maafkan aku bang, aku salah, dan seterusnya ya. Ketika dipeluk, tenang rasanya. Diterima dengan baik. Ini tindakan Esau. Tindakan yang sayang pada adiknya. Tenang nggak? Kalau sudah dipeluk itu tenang sekali kan? Lega rasanya gitu, tenang. Tadinya nangis menjadi-jadi ketika mama peluk. Nah, tenang ya. Semua akan baik-baik aja. Pasti akan enak. Pasti akan tenang rasanya dipeluk begitu. Didekap, dipeluk. Rasanya damai, penuh dengan kasih sayang. Tidak ada lagi permusuhan. Tidak ada lagi dendam bagi mereka. Setelah mereka melepas rindu, Esau tanya pada Yakub, siapa rombongan perempuan itu? Dan saudara-saudaranya itu, ayat 5. Anak itu yang dikaruniakan Allah kepadaku, kata Yakub. Lalu para budak perempuan dan anak-anak itu juga sujud kepada Esau. Begitu juga dengan rombongan Lea dan anak-anaknya juga sujud kepada Esau. Esau juga, mengapa sampai begini? Dia bilang seperti itu kan. Namanya udah permintaan maaf kan atas kesalahan Yakub. Lalu Yakub bilang supaya Esau memberikan belas kasihan kepada mereka. Maka Yakub juga memberikan pemberian kepada kakaknya itu, Esau. Lalu Esau bilang, gak usah deh, gak usah. Aku punya kok, aku cukup kok sama aku. Biarlah untuk Yakub aja. Baru Yakub terus bujuk, nggak apa-apa bang, ini bentuk permintaan maafku, terimalah ya bang ya. Kadang adik-adik gitu kan, beli es krim, bang tadi aku salah bang, ini permintaan maafku ya, bang terima ya bang, jangan ingat-ingat salahku ya bang, minta maaf aku ya bang, gitu kayaknya. Jadi alasannya adalah supaya benar dirasanya kalau abangnya itu memberikan maaf kepada Yakub itu, maka diberikan suatu pemberian, ia menerima kasihnya ya. Maka Yakub bilang, kalau dia melihat wajah abangnya itu, kata Yakub, kalau aku melihat wajahmu bang, Esau, aku seperti melihat wajah Allah. Kenapa? Ya, karena kesediaannya mengampuni. Wajah Allah itu kan kesediaan, wajah yang sedia mengampuni kan? Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengampuni, di wajahnya tidak ada wajah Allah. Wajah dendam, iri dan dengki. Maka harus ada wajah Allah. Kalau adik-adik mau mengampuni, bersedia memberikan maaf, bersedia melepaskan pengampunan, di wajah adik-adik ada wajah Allah. Wajah yang penuh damai, gembira, senang, dan sukacita itu. Jadi abangnya itu tidak dendam, tidak marah. Itulah cara Yakub untuk membagi berkat yang ia terima dari Tuhan kepada abangnya yang bernama Esau itu. Kalau dulu dia salah, sekarang dia sudah mengakui kesalahannya dan memberikan sesuatu yang baik kepada abangnya itu sebagai permintaan maafnya. Maka Esau menerima persembahan yang dibawa oleh adiknya itu. Yakub, inilah buah dari perdamaian mereka. Dan doa yang dipanjatkan oleh Yakub kepada Tuhan sebelum ia berjumpa dengan abangnya itu ternyata didengarkan oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan mendengarkan doa kita. Maka adik-adik, yang pertama, hiduplah saling mengampuni dan berdamai. Pernah salah, pernah ribut, pernah bertengkar, pernah. Minta maaf, berdamai lagi, pelukan lagi, maaf-maafan lagi. Jangan dendam, jangan benci terus. Kalau saudara, abang dan kakak, berdamailah. Pasti senang hidup dalam damai. Bilang, aku mengasihimu, aku menyayangimu. Tuhan mengasihi kita ketika kita mau berdamai dan mengampuni. Yang kedua, berani mengakui kesalahan. Jauhi dendam. Jangan bertahan pada kesalahan, pada dosa. Berani mengaku dan berbuah yang lebih, berubah kepada yang lebih baik. Harus berani mengakui kesalahan dan terus berbuah kepada yang lebih baik. Yang ketiga, mulailah semua aktivitas dengan doa. Semua
Sama dengan Yakub, ya, sebelum dia berangkat bertemu dengan Esau, dia berdoa. Maka adik-adik juga, anak-anak sekolah minggu, sebelum melakukan apapun, berdoalah. Tuhan akan memudahkan jalan kita. Berdamailah dengan sesama kita, abang dan kakak kita, atau kepada siapa kita melakukan kesalahan, maka kita akan menerima maaf dari mereka, dan Tuhan senang melihat anak-anak yang berdamai dan memberikan pengampunan pada orang lain. Seperti yang diberikan oleh Yesus kepada kita, sehingga kita bisa berdamai, dan kita bisa dihapuskan segala dosa-dosa dan pelanggaran kita hidup dengan berdamai dengan sesama kita. Dan Tuhan mencintai anak-anak yang juga mau hidup mengampuni dan memberikan maaf kepada orang lain. Karena begitulah Tuhan kepada kita. Dia mengampuni kita, Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita, tetapi Dia mencintai dan menyayangi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.